Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Habib Rizik jadi tersangka kasus kerumunan, terancam 6 tahun penjara. Habib Rizik tersangka kasus kerumunan acara di Petamburan, Jakarta Pusat. Habib Rizik pun terancam pidana penjara selama 6 tahun. Penyelenggara acara saudara MRS sendiri dipersangkakan di pasal 160 dan 216 KUHP. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan pada hari Kamis 10 Desember. Selain Habib Rizik, ada 5 orang lain yang menjadi tersangka, yaitu Haris Ubaidillah selaku Ketua Panitia Acara, Sekretaris Panitia Inisial A, MS selaku penanggung jawab bidang keamanan, SL selaku penanggung jawab acara, dan HI selaku seksi acara. Gelar perkara dilakukan pada Selasa 8 Desember. Selasa kemarin tanggal 8 Desember, tim penyidik Krimum Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara tentang tindak pidana karantina kesehatan dan pelanggaran pasal 160 KUHP di acara akad nikah putri MRS. Begitu kata Yusri. Dari konstruksi perkara yang disebut Yusri, maka diketahui ancaman hukuman pidana untuk Habib Rizik dalam kasus itu adalah pasal 160 KUHP yang berbunyi barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Pasal 216 KUHP ayat 1, barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp900.000. Ayat 2 disamakan dengan pejabat tersebut setiap orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi tugas menjalankan jabatan umum. Ayat 3, jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat 2 tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya ditambah sepertiga. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah meningkatkan kasus kerumunan ke tahap penyidikan. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan oleh polisi. Polisi juga membuka kemungkinan penangkapan atau penjemputan pada Habib Rizik usai berstatus tersangka. Seperti diketahui, Polda Metro Jaya menetapkan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab sebagai tersangka terkait perkara kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Ada 2 pasal yang dikenakan terhadap Habib Rizik, yakni pasal 160 dan 216 KUHP. Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar mengatakan pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Habib Rizik Syihab terkait penetapan Imam Besar FPI itu sebagai tersangka. Saya masih akan berkoordinasi dahulu dengan tim kuasa hukum dan HRS serta tersangka lainnya, ujar Aziz saat dikonfirmasi pada hari Kamis 10 Desember. Menurutnya, dia bakal berkoordinasi dengan Habib Rizik Syihab dan 5 tersangka lainnya untuk menentukan langkah hukum apa yang akan dilakukan ke depan, khususnya terkait penetapan Habib Rizik sebagai tersangka tersebut. Namun, dia menilai kalau penetapan Habib Rizik Syihab dan 5 orang lainnya sebagai tersangka merupakan tindakan kriminalisasi dan ketidakadilan terhadap ulama. Dia pun belum bisa berkomentar banyak tentang penetapan tersangka itu. Adapun Habib Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan dalam kerumunan hajatan anaknya di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Beberapa waktu lalu, selain itu Habib Rizik dan 5 orang lainnya juga yang dijadikan tersangka. MUI pun juga menanggapi terkait dengan Habib Rizik yang dijadikan tersangka. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas menegaskan bahwa semua masyarakat harus diberlakukan sama di depan hukum. Hal ini menanggapi penetapan tersangka terhadap Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab oleh Polda Metro Jaya.
Ia khawatir nantinya jika penegakan hukum tak sama akan menimbulkan persepsi di masyarakat. Hal tersebut dikatakan merespon Habib Rizik Syihab yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Tidak baik menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, karena akan ada kesan di mana para penegak hukum dalam menegakkan hukum ada tebang pilih, padahal semua orang harus diberlakukan sama di depan hukum, ujar Anwar. Karenanya, Anwar menekankan agar aparat hukum tidak tebang pilih terkait status hukumnya. Ia meminta bila ada pihak melanggar seperti apa yang dilakukan oleh Habib Rizik, maka sebaiknya juga ditetapkan sebagai tersangka. Saya rasa kalau ada orang yang melanggar hukum tentu jelas bisa ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kalau ada pihak lain yang juga melakukan hal serupa, mereka tentu juga harus ditetapkan sebagai tersangka. Begitu kata Anwar. Kapolri dan Kapolda Metro Jaya harus segera dicopot jika terbukti bersalah dalam kematian 6 anggota FPI. Kapolri Jenderal Idham Aziz dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron harus segera dicopot dari jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum terkait kematian 6 pengikut FPI. Anggota Komisi 3 DPR RI, Romo HR Muhammad Syafi'i, mengatakan perlunya dibentuk tim independen untuk mencari fakta yang sebenarnya terkait dengan kematian 6 anggota FPI yang diklaim oleh polisi telah menyerang aparat di Tol Cikampek. Menurut Syafi'i, pengakuan FPI bahwa pengikutnya tidak memiliki senjata api itu harus diverifikasi kebenarannya di lokasi kejadian. Pengakuan dari pihak FPI bahwa mereka tidak pernah bawa senjata tajam apalagi senjata api, maka berarti tidak mungkin ada peristiwa tembak-menembak dan ketika dicek di lapangan, itu tidak terbukti ada kejadian tembak-menembak. Demikian kata Syafi'i. Politisi Gerindra ini juga mendesak Komnas HAM untuk turun gunung mencari kebenaran dan duduk persoalan terkait dengan insiden berdarah yang memakan korban 6 nyawa pengikut Habib Rizik. Kata Syafi'i lagi, Jenderal Idham Aziz dan Irjen Fadil Imron harus dicopot apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron harus dicopot. Berikut juga Kapolri Idham Aziz demi memberi kepastian hukum dan memberikan wajah Polri yang promoter yang benar-benar melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Bertemu dengan Komisi 3 DPR, keluarga Laskar FPI korban penembakan menuntut keadilan. Komisi 3 DPR RI mendengarkan keluhan dan harapan dari keluarga 6 Laskar FPI korban penembakan di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Pemanggilan keluarga korban penembakan oleh Komisi 3 DPR RI ini digelar di ruang rapat Komisi 3 DPR RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Kamis 10 Desember. Keluarga korban kan tidak ada di lokasi. Apakah ini peristiwa tembak-menembak atau penculikan? Kami hanya ingin mendengarkan apa yang diharapkan ke Komisi 3, kata Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Desmond J. Mahesa. Perwakilan keluarga korban Ananda yang adalah keluarga Muhammad Suci Hadafi Putra menuntut keadilan agar kasus penembakan yang merenggut nyawa Muhammad Hadafi bisa diungkap. Kami juga ingin meluruskan korban tidak pernah membawa senjata api maupun parang seperti yang diberitakan. Kami minta keadilan dalam pembantaian. Selain keluarga Muhammad Hadafi, hadir juga perwakilan keluarga Andi Oktiawan dan Lutfi. 6 Laskar FPI pengawal Habib Rizik Syihab yang tewas ditembak mati kini sudah dimakamkan. 5 orang Laskar FPI dimakamkan di Pondok Pesantren Agrokultural Markas Syariah FPI Megamendung Bogor, Jawa Barat, yakni Faiz Ahmad Syukur 22 tahun, Andi Oktiawan 33 tahun, M. Reza 20 tahun, Muhammad Suci Hadafi Putra 21 tahun, dan Ahmad Sofyan 26 tahun. Kemudian, seorang Laskar FPI bernama Lutfi Hakim 24 tahun yang juga tewas ditembak dimakamkan di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat.